Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Aulia Putri dengan NIM 231220086. Saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul penerapan content based filtering pada rekomendasi film dengan memanfaatkan data rating dan review pengguna Letterboxd. Industri film digital mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Jaya Laksmi dan kawan-kawan mencatat bahwa sistem rekomendasi film telah menjadi komponen penting dalam ekosistem hiburan digital modern. Seiring jumlah film yang tersedia terus meningkat secara eksponensial, Sahu dan kawan-kawan menambahkan bahwa meskipun industri film menarik perhatian masyarakat dari segala usia, hanya sedikit film yang benar-benar mencapai kesuksesan. Ini menciptakan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan. Akibatnya, Narayana dan kawan-kawan menemukan bahwa pengguna harus menempuh proses pencarian manual yang panjang, memakan waktu dan sering membuat frustasi ketika berhadapan dengan jutaan pilihan film. Disinilah sistem rekomendasi hadir sebagai solusi. CBF sebagai solusi Content Based Filtering atau CBF adalah salah satu metode yang paling banyak diteliti dan diterapkan dalam sistem rekomendasi. Ridwansyah, Subartini, dan Silviani menjelaskan bahwa CBF memberikan rekomendasi berdasarkan kemiripan atribut item yang disukai pengguna, sederhana, efisien, dan terbukti meningkatkan pendapatan bisnis. Berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas CBF. Delimayanti dan kawan mencapai akurasi lebih dari 87% menggunakan CBF dan KNN pada dataset Neverland. Nordi dan kawan-kawan mencapai presisi 80% pada sistem hybrid rekomendasi film Marvel, dan Sanjaya mampu menghasilkan rata-rata kemiripan hingga 94,48%. Secara teknis, implementasi CBF pada data teks umumnya memanfaatkan kombinasi TF-IDF dan Gaussian similarity, seperti terlihat pada penelitian Chini dan kawan-kawan di dataset Netflix, serta Harahap dan Rahman di dataset TMDB. Celah penelitian atau research gap. Meskipun CBF sudah terbukti efektif, Bauer dan kawan-kawan dalam tinjauan sistematis terhadap 57 paper periode 2017-2022 menemukan bahwa penelitian masih bertumpu pada dataset yang itu-itu saja, terutama Moveland dan Amazon Review. Penelitian yang memanfaatkan data ulasan pun umumnya bersumber dari Twitter atau deskripsi resmi platform streaming, bukan dari platform yang memang dirancang untuk diskusi film secara mendalam. Disinilah letak peluangnya Letterboxd. Yafus menemukan bahwa Letterboxd mendorong transformasi budaya cinephilia melalui fitur rating, ulasan mendalam, dan diari tontonan, dan bahwa opini pengguna lain di platform ini terbukti secara signifikan mengaruhi keputusan menonton seseorang. Tobis bahkan menyebut Letterboxd sebagai rumah bagi wacana film paling hidup di era digital. Namun hingga saat ini belum ditemukan penelitian secara khusus memanfaatkan data rating dan ulasan pengguna Letterboxd sebagai basis sistem rekomendasi film berbasis content based filtering. Inilah celah yang ingin diisi oleh penelitian ini. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana proses pengumpulan dan pre-processing data rating serta teks ulasan pengguna Letterboxd agar dapat digunakan sebagai fitur konten dalam sistem rekomendasi film berbasis content based filtering. Kedua, bagaimana penerapan algoritma TF-IDF dan Gaussian similarity pada data ulasan pengguna Letterboxd dalam menghasilkan rekomendasi film yang relevan. Ketiga, bagaimana performa sistem rekomendasi film yang diukur menggunakan metrik precision dan recall melalui eksperimen offline. Setelah itu, tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, penelitian ini memiliki 3 tujuan. Pertama, mengumpulkan dan memproses data rating serta teks ulasan pengguna dari platform Letterboxd melalui web scraping dan pipeline pre-processing NLP sebagai fitur konten sistem rekomendasi. Kedua, mengimplementasikan metode content-based filtering berbasis TF-IDF dan Gaussian similarity untuk menghasilkan rekomendasi film yang relevan. Ketiga, mengevaluasi performa sistem rekomendasi film yang dibangun menggunakan metrik precision dan recall melalui eksperimen offline. Batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, ditetapkan 4 batasan masalah. 1. Data film yang digunakan bersumber dari platform Letterboxd melalui proses web scraping dibatasi sebanyak 1000 judul film. 2. Teks ulasan yang diproses hanya dalam bahasa Inggris. 3. Metode yang digunakan adalah content based filtering dengan TF-IDF dan Gaussian similarity. 4. Evaluasi sistem dilakukan secara offline menggunakan metrik precision dan recall. Manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki 2 kelompok manfaat.
Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah berupa bukti empiris tentang efektivitas data ulasan organel letterbox sebagai fitur konten dalam sistem rekomendasi berbasis CBF, sekaligus menambah referensi penelitian sistem rekomendasi yang memanfaatkan sumber data komunitas film digital di luar dataset konvensional seperti Movielens dan TMDb. Secara praktis, penelitian ini membantu pengguna letterbox menggunakan film yang sesuai preferensi mereka secara lebih efisien melalui prototipe sistem rekomendasi berbasis ulasan komunitas, sekaligus menyediakan bukti konsep bagi pengembang platform bahwa data ulasan pengguna dapat diintegrasikan sebagai fitur konten sistem rekomendasi yang personal dan relevan. Landasan teori, TF-IDF dan Quotient Similarity. Secara teknis, implementasi CBF pada data teks dalam penelitian ini memanfaatkan dua algoritma utama. Pertama, TF-IDF yang mengukur kepentingan relatif sebuah kata dalam suatu dokumen terhadap keseluruhan korpus. TF-IDF terdiri dari term frekuensi yang mengukur frekuensi kemunculan kata dalam dokumen, dan inversi dokumen frekuensi yang mengukur seberapa jarang kata tersebut muncul di seluruh korpus. Nilai TF-IDF akhir adalah hasil perkalian keduanya. Hudan dan kawan membuktikan efektivitas TF-IDF dengan hasil recall 5 sebesar 73% dan recall 10 sebesar 80% pada sistem rekomendasi artikel berita. Kedua, Quotient Similarity yang mengukur kemiripan dua vektor melalui kosinus sudut yang terbentuk di antara keduanya dengan nilai berkisar dari 0 yang berarti tidak mirip hingga 1 yang berarti identik. Sanjaya dan kawan-kawan mampu membuktikan bahwa Quotient Similarity menghasilkan rata-rata nilai kemiripan sebesar 94,48% pada pengujian terhadap 25 pasang kalimat, jauh melampaui metode pembanding hanya mencapai 69,96%. Precision, recall, dan karakter data letterbox. Untuk mengukur performa sistem penelitian ini menggunakan dua metrik evaluasi. Yang pertama, precision, dan kedua, recall, yang menurut Bauer dan kawan-kawan merupakan standar evaluasi paling dominan dalam penelitian sistem rekomendasi. Precision mengukur proporsi item yang direkomendasikan yang benar-benar relevan, sedangkan recall mengukur proporsi item relevan yang berhasil ditemukan oleh sistem dari seluruh item relevan yang tersedia. Kedua metrik ini digunakan bersamaan agar diperoleh gambaran performa sistem yang komprehensif. Di sisi lain, letterbox dipilih sebagai sumber data karena karakteristiknya yang unik. Platform ini memungkinkan pengguna membuat diari tontonan pribadi hingga memberikan rating pada skala 0,5 hingga 5 bintang dan menulis ulasan yang bersifat personal, kasual, namun secara pemahaman sinematografis mendalam. Ini berbeda dari sinopsis resmi yang bersifat normatif dan komersial. Ulasan letterbox merepresentasikan penilaian multidimensi dari pengguna nyata. Metodologi atau alur kerja sistem. Tahap pertama, web scraping untuk mengumpulkan 1000 judul film berserta ulasan berbahasa Inggris dari letterbox. Tahap kedua, pre-processing NLP yang mencakup case folding, cleansing, stop word removal menggunakan library NLTK, dan steaming menggunakan Porter Steamer. Tahap ketiga, ekstraksi fitur dengan membobot teks ulasan menggunakan TF-IDF. Tahap keempat, perhitungan kemiripan antar film menggunakan Quotient Similarity. Tahap kelima, evaluasi performa sistem secara offline menggunakan metrik precision dan recall. Sistem rekomendasi ini dapat dikategorikan sebagai desain support system berbasis model karena menggunakan algoritma matematis untuk membantu pengguna mengambil keputusan pilihan film di tengah jutaan pilihan yang tersedia.